Borneo. Selamat bertemu lagi di channel Bisikan Borneo. Untuk kisah kali ini, kita ambil dari kisah yang terjadi di tanah Kalimantan yang berjudul Misteri Bukit Soeharto. Uji nyali mahasiswa Mapala di Bukit Soeharto Kaltim. Nama tokoh di dalam cerita ini sudah disamarkan. Terima kasih. Dan sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa klik tombol subscribe maupun tombol like-nya. Jangan lupa juga klik tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita Bisikan Borneo lainnya. Misteri Bukit Soeharto. Di tepian hutan yang lebat dan sunyi di Provinsi Kalimantan Timur terdapat sebuah bukit yang dikenal dengan sebutan Bukit Soeharto. Sejak zaman dahulu, kisah mistis dan misteri menyeramkan telah melekat erat pada bukit ini. Bahkan warga sekitar kerap merinding hanya dengan mendengar namanya. Bukit Soeharto telah menjadi bagian dari taman hutan raya yang indah namun dihuni oleh kehadiran yang tidak kasat mata. Warga setempat selalu bercerita tentang kejadian-kejadian mistis yang terjadi di sekitar Bukit Soeharto. Mereka berhati-hati dan menjauhkan diri dari kawasan tersebut karena dipercayai bahwa hantu-hantu jahat suka mengganggu siapapun yang memasuki lokasi tersebut. Banyak yang menceritakan bahwa ada orang yang hilang tanpa jejak setelah masuk ke area hutan Bukit Soeharto. Meskipun telah dilakukan pencarian berbulan-bulan, korban-korban tersebut tak pernah ditemukan. Dan jika ada yang berhasil ditemukan, kondisinya selalu setengah gila seperti kehilangan akal sehat. Misteri di sekitar Bukit Soeharto ini tidak lepas dari sejarah kelam pada masa penjajahan Jepang. Warga setempat mengungkap bahwa Bukit Soeharto dulunya merupakan lokasi kerja paksa oleh tentara Jepang terhadap para Romusha. Mereka yang terpaksa bekerja di lokasi itu dikabarkan mengalami siksaan dan penderitaan yang tak terbayangkan. Hingga kini, daerah itu masih dianggap sebagai tempat yang angker, dipenuhi oleh energi negatif dari masa lalu. Suasana mistis bukan hanya terasa dari cerita-cerita dan kejadian aneh yang terjadi di Bukit Soeharto, tapi juga secara nyata dirasakan oleh masyarakat sekitar. Ketika ada yang melewati rimbunnya hutan di sekitar Bukit Soeharto, mereka sering merasakan hawa tak wajar yang membuat bulu kuduk merinding. Beberapa orang bahkan mengaku pernah melihat bayangan-bayangan aneh yang bergerak di balik pepohonan atau mendengar suara-suara tak kasat mata yang menggema di malam hari. Tak jarang pula terlihat sosok-sosok mengerikan yang memikul peti mati, dipercayai sebagai roh-roh Romusha yang masih gentayangan di sekitar Bukit Soeharto. Mereka terlihat seperti tentara-tentara Jepang yang mengawal peti mati dengan penuh kebencian dan dendam. Menyaksikan pemandangan itu bukanlah perkara mudah. Banyak yang merasa terhantui dan merinding ketika berada di dekat Bukit Soeharto. Bagi warga sekitar, Bukit Soeharto bukan hanya tempat yang indah secara alami, melainkan juga tempat yang penuh dengan kisah kelam dan kehadiran makhluk-makhluk halus yang tak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Mereka berusaha untuk tidak melangkah terlalu dekat ke dalam kawasan tersebut karena takut akan terkena kutukan atau gangguan dari roh-roh yang berkeliaran. Kisah mistis dan misteri Bukit Soeharto telah menjadi bagian dari warisan budaya dan sejarah masyarakat setempat. Di balik kecantikan alamnya yang memesona, tersimpan rahasia dan keangkeran yang membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Sehingga, hingga kini Bukit Soeharto tetap menjadi tempat yang dihindari dan dijauhi oleh banyak orang, karena takut akan kehadiran yang tak kasat mata namun begitu nyata menakutkan. Mahasiswa pencinta alam uji nyali di Bukit Soeharto. Hari mulai sejak ketika kelompok pendaki yang juga ingin uji nyali tiba di kaki Bukit Soeharto.
Mereka adalah sekelompok mahasiswa yang penasaran dengan kisah angker yang mengelilingi bukit tersebut. Radit, ketua kelompok, adalah seorang skeptis yang tidak percaya pada cerita-cerita mistis. Bersama Maya, Sinta, Budi, dan Anton, mereka memutuskan untuk membuktikan bahwa semua cerita tersebut hanyalah mitos belaka. Ini hanya bukit biasa, tidak ada yang perlu ditakutkan, kata Radit sambil mengatur peralatan pendakian mereka. Namun, tak satupun dari mereka yang menyadari bahwa pohon-pohon di sekitar bukit tampak seperti mengawasi setiap gerakan mereka dengan tatapan kosong yang menyeramkan. Setelah persiapan selesai, mereka mulai mendaki menuju puncak Tahura Bukit Suharto. Suara gemerisik daun dan kicauan burung seolah menjadi simfoni yang mengiringi langkah mereka. Namun, semakin malam, suasana menjadi semakin mencekam. Angin bertiup kencang, membuat pepohonan bergoyang seperti tarian bayangan makhluk tak terlihat. Kalian dengar itu? Tiba-tiba Maya berhenti dan menyuruh yang lain diam. Jauh di tengah kegelapan, terdengar suara seperti derap langkah kaki yang berjalan dengan berat, seolah ada seseorang atau sesuatu yang sedang mendekat. Jangan mulai mengada-ada, Maya, Radit berbisik. Namun, hatinya mulai merasa sedikit tak nyaman. Di tengah perjalanan, mereka berhenti sejenak untuk beristirahat. Mereka mendirikan tenda di sebuah dataran kecil yang terlindungi oleh pepohonan besar. Namun, udara semakin dingin, dan aroma aneh mulai tercium dari arah atas bukit. Tengah malam tiba, sekelompok mahasiswa yang kelelahan akhirnya tertidur dengan lelap, namun tidak berlangsung lama. Maya tiba-tiba terbangun oleh suara gemerisik di luar tenda. Ia membuka matanya perlahan dan melihat sekilas bayangan seseorang berdiri di luar. Rasa takut merayapi tubuhnya. Radit, bangun, bisik Maya sambil mengguncang tubuh Radit. Aku melihat seseorang di luar. Radit mengusap matanya dan mencoba untuk tetap tenang. Mungkin itu hanya binatang. Kita sedang di hutan, bukan? Mereka keluar dari tenda dengan menggunakan senter. Cahaya senter menyapu pohon-pohon yang bergerak perlahan diterpa angin. Dan kemudian mereka melihatnya. Tepat di ujung cahaya senter, berdiri sesosok pria tua dengan pakaian compang camping. Mata pria itu tanpa ekspresi menatap mereka, dan di belakangnya tampak bayangan tentara-tentara Jepang dengan raut wajah yang penuh amarah. Sinta berteriak sekuat tenaga dan lari kembali ke tenda, diikuti oleh yang lain. Mereka berlima duduk diam di dalam tenda, dengkul-dengkul mereka gemetar dan keringat dingin bercucuran. Suara langkah kaki dari luar semakin mendekat, berhenti hanya beberapa inci dari tenda mereka. Malam itu, mereka tak bisa tidur. Suara langkah kaki dan gemerisik dari luar tenda terus terdengar hingga akhirnya suara itu lenyap perlahan-lahan saat fajar mulai menyingsing. Pagi harinya, kekhawatiran masih melingkupi mereka. Maya dan Sinta memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai bukit tersebut. Mereka mendatangi rumah Pak Darno, seorang tetua desa yang dikenal tahu banyak tentang sejarah Bukit Suharto. Ada sejarah kelam yang mengikat tempat itu. Pak Darno memulai ceritanya dengan suara berat. Pada zaman penjajahan Jepang, Bukit Suharto adalah salah satu lokasi di mana banyak Romusha, para pekerja paksa, dipaksa bekerja tanpa henti. Banyak dari mereka yang meninggal karena siksaan dan kelaparan. Tubuh mereka dibuang begitu saja tanpa upacara yang layak. Bukit itu dipenuhi oleh arwah-arwah mereka yang tidak tenang. Pak Darno menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Tak jarang orang-orang melihat roh-roh halus di sekitar bukit.
Mereka tidak berdamai dengan nasib yang pernah mereka alami, terutama sosok tua yang sering terlihat. Itu adalah salah satu pemimpin Romusha yang dihormati oleh para pekerja sebelum ia meninggal dalam kondisi mengenaskan. Jiwa-jiwa penasaran yang selalu setia mengawalnya adalah tentara Jepang yang mengawasi mereka. Setelah mendengar cerita itu, mereka kembali ke tenda dengan perasaan campur aduk. Radit tidak lagi bisa mengelak dari kenyataan bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Di malam kedua, keadaan semakin menegangkan. Angin semakin kencang dan suara-suara aneh semakin sering terdengar. Kali ini, seluruh kelompok tetap terjaga, takut akan kehadiran yang mungkin kembali menghantui mereka. Tengah malam, terdengar suara seperti rintihan dari seseorang yang menderita. Mereka mencoba mencari arah suara tersebut dan menemukan seorang pria muda, pucat dan berlumuran lumpur, duduk membelakangi mereka. Maya mengenali pria itu sebagai salah satu orang yang hilang beberapa bulan yang lalu dan dicari oleh warga desa. "Siapa kau? Bagaimana kau bisa di sini?" teriak Budi dengan suara gemetar. Pria itu membalikkan badan, dan tampak jelas tatapan kosong pada wajahnya, seperti kehilangan jiwa. "Aku adalah korban keangkeran ini," suaranya bergetar. "Aku terjebak di sini selama berbulan-bulan, dihantui oleh bayangan-bayangan dan suara-suara yang tak pernah berhenti. Mereka mengawasiku setiap malam. Aku tidak bisa pergi, mereka tidak akan membiarkanku pergi." Kesunyian pecah oleh suara ranting patah dari belakang mereka. Sekali lagi, sosok-sosok menyeramkan itu muncul. Tentara Jepang dan peti mati yang dikawal oleh rombongan hantu Romusha. Keadaan menjadi kacau saat suara teriakan dan tubuh-tubuh berjalan mendekat ke arah mereka. Dalam kepanikan, grup mahasiswa mencoba melarikan diri, namun jalur yang mereka lalui seolah berubah menjadi labirin tanpa akhir. Mereka mengambil keputusan untuk kembali ke dalam tenda. Saat di dalam tenda, Anton memimpin mereka untuk berdoa dan memohon pertolongan. Di dalam tenda mereka tidak henti-hentinya berdoa dalam ketakutan dan kepanikan. Tepat saat subuh menjelang, suara jeritan menggema di seluruh bukit, dan sosok-sosok hantu yang mengerikan itu mulai memudar perlahan-lahan, meninggalkan aroma kematian, berharap ini adalah akhir dari semua kejadian mengerikan. Mereka akhirnya diselamatkan oleh warga yang datang mencari tahu karena mendengar teriakan-teriakan mereka. Keesokan paginya, kelompok mahasiswa itu meninggalkan Bukit Soeharto dengan perasaan lega yang luar biasa. Mereka tidak hanya membawa kenangan ketakutan dan kengerian, namun juga kesadaran akan sejarah kelam yang terpendam di balik kecantikan alam yang mereka saksikan. Bukit Soeharto tetap menjadi simbol dari penderitaan dan perjuangan masa lalu yang tidak boleh dilupakan. Namun, bagi Radit, Maya, Sinta, Budi, dan Anton, pengalaman mengerikan di Bukit Soeharto adalah pelajaran bahwa ada hal-hal di dunia ini yang lebih dari sekadar mitos dan legenda. Selalu ada bagian dari sejarah yang membawa jejak-jejak yang tak terlihat oleh mata, namun begitu nyata dan berpengaruh dalam kehidupan manusia. Bukit Soeharto kini menjadi bagian dari kisah hidup mereka, penuh dengan misteri dan ketegangan yang akan selalu mereka ingat sampai akhir hayat. Oke sahabat Borneo, sekian untuk kisah kali ini. Apakah kalian juga pernah mengalami? Tulis di kolom komentar pendapat, dan mungkin kalian juga ingin berbagi kisah menegangkan lainnya. Semoga kisah ini bisa bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan bagi sahabat Borneo yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan bagikan lawan kakawanan, ding sanak, kula-kula ataupun semuanya. Dan nantikan kisah-kisah horor, kisah nyata ataupun misteri
yang ada di Kalimantan, hanya di channel Bisikan Borneo ini. Bagi sahabat Borneo yang memiliki pengalaman mistis atau cerita mistis dari kejadian nyata, silakan bercerita di grup Instagram, Facebook, dan TikTok Bisikan Borneo. Terima kasih atas support semuanya. Mudah-mudahan pian sabarataan, sihat selalu.